menjelaskan tentang pengertian indera pengecap. Indera pengecap atau yang biasa kita sebut dengan lidah merupakan kumpulan otot rangka yang terdapat pada lantai mulut yang dapat membantu kita dalam proses pencernaan, yaitu dengan cara mengunyah dan menelan. Selain itu, lidah juga membantu kita dalam berkomunikasi. Lidah merupakan bagian terpenting bagi indera yang memiliki kemoreseptor. Apa itu kemoreseptor? Kemoreseptor adalah bagian yang dapat menangkap rangsangan kimia yang terlarut dalam air. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan syaraf yang terhubung ke otak. Keberadaan otot dan syaraf inilah yang membantu lidah dalam bergerak ke segala arah di dalam rongga mulut kita. Akan menjelaskan bagian macam-macam rasa pada lidah, yaitu ada 5, manis, asin, asam, pahit, dan umami. Saya sendiri akan menjelaskan bagian rasa manis, asin, dan asam. 1. Rasa manis. Rasa manis dapat dirasakan oleh indera pengecap yang terletak di bagian depan atau ujung lidah. 2. Rasa asin. Rasa asin dapat dirasakan oleh indera pengecap yang terletak di depan lidah atau bagian anterolateral. 3. Rasa asam. Rasa asam dapat dirasakan di sepanjang sisi bagian belakang atau bagian postlateral. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang materi peta tata letak perasa pahit pada lidah. Perasa pahit pada lidah sendiri terletak pada pangkal lidah atau daerah lidah bagian belakang yang dapat peka terhadap segala rasa pahit. Pada contohnya sendiri adalah sayuran seperti brokoli, pare, dan sebagainya. Lalu ada perasa lidah umami. Umami sendiri adalah nama lain dari rasa gurih yang merupakan bagian-bagian gabungan dari rasa manis dan asin. Untuk tata letaknya sendiri belum ditentukan oleh para ilmuwan dan kemungkinan terletak pada bagian tengah di lidah. Untuk contoh makanannya sendiri yaitu adalah kacang-kacangan, keju, daging, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi lidah. Permukaan lidah terasa kasar karena ada benjolan kecil yang bernama papila yang nanti akan dijelaskan lebih detail sama rekan saya. Lidah tertutup oleh jaringan berwarna merah muda dan lembab yang biasa disebut dengan mukosa. Lidah terhubung dengan frenulum. Apa itu frenulum? Frenulum yaitu jaringan seperti tali yang menempel pada bagian lidah. Anatomi lidah dibagi menjadi 2 bagian yaitu anterior dan posterior. Apa itu anterior? Anterior adalah bagian lidah yang berada di daerah depan. Nah, apa itu posterior? Posterior adalah bagian lidah yang berada di daerah belakang. Nah, kemudian bagian anterior lidah 2/3-nya itu ada di rongga mulut dan 1/3 bagian posterior berada di daerah bagian faring. Apa itu faring? Faring adalah satu organ yang terhubung dengan sistem pernafasan. Mengapa lidah disebut indera pengecap? Karena lidah tertutup membran mukosa dan beberapa bagian dari lidah termodifikasi untuk menyesuaikan diri pada fungsinya. Bagian posterior oleh lekukan berbentuk V, disebut dengan sulcus terminalis. Lekukan huruf V mengarah ke posterior dan merupakan lokasi tramen secum. Daerah sensilitas. Di dalam lidah ada yang namanya tas tebuk. Apa itu tas tebuk? Tas tebuk adalah organ yang terdiri dari 50 sel epitel yang termodifikasi. Tas tebuk terdiri dari mikrofili yang berfungsi sebagai tempat menerima rangsangan pengecap, serabut serat, sel-sel pengecap, dan pori-pori pengecap. Terletak pada ujung mikrofili atau yang rambut pengecap yang terletak menonjol. Di sekitar serabut serat terdapat vesikel yang mengandung substansi yang berfungsi untuk merangsang ujung serabut sebagai respon terhadap rangsangan kecap sehingga kita bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk dalam mulut kita, termasuk makanan. Orang dewasa terdapat 3.000 sampai 10.000 tas tebuk. Masa hidup sel-sel pengecap memiliki waktu paruh sekitar 10 hari. Kelainan fungsi indera pengecap. Salah satu dari kelainan fungsi indera pengecap adalah hipokuesia, yaitu penurunan sensasi pengecapan. Hipokuesia dapat mengenai semua jenis rasa atau hanya rasa tertentu. Kelainan ini mengidentifikasikan adanya kerusakan pada salah satu syaraf kranialis. Di sini saya akan menjelaskan tentang papila. Apa itu papila? Papila adalah tonjolan-tonjolan yang berada di lidah.
Papila sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, papila filiformis. Papila filiformis berbentuk kerucut dengan tinggi 2-3 mm. Yang kedua, papila fungiformis. Papila fungiformis memiliki jumlah yang paling banyak ke arah ujung lidah, berbentuk seperti jamur dengan tangkai pendek dan di atas bagian lebih besar. Yang ketiga, papila circumavallata. Papila circumavallata berukuran lebih besar dari papila lainnya, tapi bentuknya cenderung lebih datar. Papila ini berada di 2/3 belakang lidah. Yang keempat, papila foliata. Papila foliata terletak di samping dan belakang lidah, berbentuk seperti daun dengan kuncup kecap di dalam melakukan epitel. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama lidah. Fungsi utama lidah selain sebagai pengecap, antara lain membantu dalam berkomunikasi, mengunyah makanan, serta menelan makanan. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan syaraf yang langsung terhubung ke otak. Di sini saya akan menjelaskan fungsi lain lidah. 1. Mendorong makanan. 2. Mengaduk makanan. 3. Membolak-balik makanan. 4. Melumatkan makanan. Dan 5. Merasakan keras dan lembutnya makanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otot yang ada di lidah. Otot yang ada di lidah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada otot intrinsik lidah dan yang kedua ada otot ekstrinsik lidah. Nah, apa sih otot intrinsik lidah itu? Otot intrinsik lidah yaitu otot yang membentuk lidah. Otot intrinsik lidah tersebut terbagi lagi menjadi 4 jenis otot. Yang pertama ada longitudinal superior. Otot inilah yang memungkinkan ujung lidah Anda menekuk. Yang kedua, longitudinal inferior. Otot ini berperan untuk menekuk ke bawah dan memperpendek atau memperpanjang lidah. Yang ketiga ada transversal. Otot ini berperan saat Anda menjulurkan lidah sehingga membuat lidah Anda lebih panjang dan sempit. Yang keempat ada vertikal. Otot ini berperan saat lidah Anda melebar di dalam mulut sehingga mendorong bagian belakang gigi. Nah, untuk selanjutnya, otot bagian ekstrinsik akan dijelaskan oleh teman saya, Revinda. Otot ekstrinsik berfungsi untuk mengaitkan lidah ke struktur di sekitarnya dan berperan untuk menentukan posisi lidah. Otot ekstrinsik terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, musculus genioglossus berfungsi untuk menjulurkan lidah. Yang kedua, musculus hypoglossus berfungsi untuk meretraksi punggung lidah untuk lebih cekung. Yang ketiga, musculus styloglossus berfungsi untuk menekan dan menarik lidah untuk proses menelan. Yang keempat, musculus palatoglossus berfungsi untuk membantu posterior dan menginisiasi menelan. Berikut saya akan menyebutkan faktor kepekaan lidah. Yang pertama ada faktor usia, kedua ada faktor suhu makanan atau distorsi, atau bisa disebut dengan lidah mati rasa. Yang ketiga ada faktor penyakit, dan yang terakhir ada faktor sensitivitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan pada fungsi pengecapan. Kelainan pada fungsi pengecapan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ageusia, 2. Hipogeusia, 3. Dysgeusia. Ageusia yaitu hilangnya daya pengecapan, hipogeusia yaitu berkurangnya kepekaan pengecapan, dan dysgeusia yaitu distori daya pengecapan. Selanjutnya untuk pengertian distori sendiri. Distori merupakan suatu penyimpangan dari sebuah tujuan. Nah, distori dalam indera pengecapan sering dikaitkan dengan gangguan pengecapan yang dinamakan dysgeusia, di mana seseorang yang mengidap dysgeusia tidak dapat merasakan rasa dengan jelas. Seperti seseorang ini malah merasakan rasa tengik, rasa logam, rasa kayu, dan rasa-rasa aneh lainnya.